Inti yang beliau inginkan adalah faham bahwasanya hari ini kita dipecah belah, itu saja. Hari ini adalah topiknya adalah Sadah Alawiyin, besok lain, nanti ada orang rusak Gus, nanti ada rusak apa gitu, ada, pokoknya jauh dari Islam. Nanti setelah ini diam, Alawiyin diam, nanti ada penghancuran kiai-kiai dengan apa? Menonjolkan Gus-Gus yang aneh-aneh. Memang kita sadari para habaib, ada habaib kecil yang sampaikan kecil, kurang belajar dan sebagainya, ya namanya manusia, ada salah dan sebagainya, tapi ukuran kita kan bukan itu. Sama nanti kalau kita bicara tentang Gus-Gus, ya ukuran kita bukan Gus-Gus yang mohon maaf jarang ngaji dan sebagainya, badung, bandel, kemudian ini, ya ukurannya Gus ngaji, ini kan, dulu kan Gus beliau juga. Ya ukurannya ada yang jelas, jangan sampai kita itu mandang picik, cari kejelekannya untuk kita angkat, oh itulah kalangan Sadah jelek, Gus-Gus jelek. Beliau adalah dengan kecerdasan beliau nganti bisa tibasi, jangan gampang teradu domba. Beliau luar biasa menyanjung guru-guru para Sadah Alawi, dan kebetulan kami berguru, tapi kita juga tahu bagaimana guru-guru kami dari para kiai, para ulama. Kita dari Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahrun, kemudian pergi Hadramaut dan seterusnya. Beliau punya guru Abu Yahya Said Muhammad Al-Maliki. Memang beliau bukan jalur daripada Ba'alawi Hadramaut, tapi Sadah juga kaum Sayyid. Nah sekarang ada orang memang untuk kerjaannya untuk mengadu domba, yang penting nanti bermusuhan deh, dan bermusuhannya Anda bukan dengan habaib saja, akhirnya dengan ulama setempat. Hanya gara-gara ulama ini dekat sama habib, dijauhi, akhirnya jauh dari ilmu, berantakan pada akhirnya ujung-ujungnya. Nanti dirusak tentang nama Gus misalnya, akhirnya orang benci pada Gus, akhirnya waktu Gus Najib, wah Gus juga ini, akhirnya gitu nanti. Intinya adalah ayo kita waspada segala upaya yang menjadikan kita benci kepada umat Nabi Muhammad, apalagi umat yang disifati dengan ilmu kiai, umat yang disifati dengan nasab duriyah Nabi. Tolong hati-hati, jangan mau dengar, jangan mau dengar, itu fitnah, Anda rugi. Coba mungkin yang pernah berurusan dengan ini, Anda akan rasakan kemarin mesra dengan ustadz ini jadi gak mesra lagi. Sampai di sebuah masjid besar di deretan Jawa Barat ini, suatu ketika kami ngisi pengajian besar di situ, ada kiai satu atau dua tuh menitikkan air mata dan berkata, oh ya, dulu acara seperti ini ada mungkin 25 kiai datang ke tempat ini, dan di situ para habaib. Sekarang kiainya 5, yang lain tidak datang. Sedih. Hebat pemecah belah umat ini. Bertanggung jawab bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fa salatullahi wa salamuhu ala ar-ra'ufir rahim habibir rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'inna ya rabbana ala ta'atik wa a'inna ala tarki maksiatik, a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah, yang pagi ini berkumpul di taman surga Allah, yaitu pesantren. Semoga seperti Allah mengumpulkan, mempertemukan kita saat ini, Allah mempertemukan kembali kita kelak di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah mendengar untayan-untayan kalimat-kalimat istimewa penuh makna dari dua guru-guru mulia, dimulai dari beliau Tuan Guru Ustadz, jadi kiai sekarang juga dikiaikan juga tadi kan, jadi kadang ketemu kiai jadi kiai, Tuan Guru Kiai Ustadz Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad, Masya Allah, dengan untayan-untayan hikmahnya, dan juga gurunya
para guru, putra gurunya para guru yang mulia Hadratus Syekh Romoyai Najih Maimun Zubair, yang semuanya sudah memberikan untayan hikmah. Kalau di dalam tradisi kepesantrenan, dalam penulisan buku ada matan. Matan itu kalimat inti yang ringkas, yang sangat penuh makna. Kemudian datang orang setelah itu untuk mensyarahi. Dan yang mensyarahi ini punya maksud banyak. Pertama, ingin mendapatkan keberkahan dari matan-matan atau kitab-kitab inti tersebut. Kedua, ya ingin belajar. Yang ketiga, ya ingin numpang kemanfaatan, kemuliaan bersama matan-matan tersebut. Sehingga ada kitab Abu Suja, syarahnya banyak, ada Iqna, ada Fathul Qorib, segala macam, banyak syarah. Dan di sini tadi kita menemukan matan-matan yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Abdus Somad, kemudian juga Romoyai Hadrat Syekh Najih Maimun. Jadi di sini kami ingin mengutip, kemudian akan kami syarahi, gitu saja. Nah, keberkahan ada di petuah-petuah beliau. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Abdus Somad tentang sedekah. Maka di sini kami kasih rambu-rambu. Tadi beliau mengajak al-bahjah, al-bahjah, al-bahjah. Kayak pesantren hanya ada al-bahjah saja. Akhirnya begitu cara beliau, karena beliau di sini. Padahal di tempat beliau juga ada pesantren Az-Zahra, Nurul Azhar dan lain sebagainya, masya Allah. Tapi beliau di sini hanya bicara. Padahal ini didengar oleh murid beliau, oleh santri-santri beliau di penjuru dunia Indonesia juga, mendukung pesantren Al-Bahjah. Tapi di sini kami akan sampaikan kepada semuanya, menghidupkan madrasah diniyah pesantren memang penting, akan tapi tetap ada rambu-rambunya. Tadi disebut Al-Bahjah, Al-Bahjah, berapa miliar tadi pembangunan, itu ajakan. Tapi kami ingatkan kepada semuanya, dalam hidup harus ada tata krama dan rambu-rambu. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru, tolong jangan putus urusanmu dengan gurumu hanya ingin bergabung dengan Al-Bahjah. Ini rambu-rambu. Sebab berpegang dengan guru itu penting. Termasuk, mohon maaf, hari ini kami menyeru dari ujung ke ujung untuk menghidupkan kembali kegiatan sekolah agama di kampung-kampung. Jika Anda punya urusan di kampung Anda, ada madrasah diniyah dengan akidah disebutkan oleh Hadratus Syekh Romoyai Ahlussunnah wal Jamaah yang Asy'ariyah, maka tolong dukung. Hari ini banyak madrasah yang mati, padahal semua ini rata-rata kenal agama dari tempat itu. Mungkin 90% kita kenal ilmu agama dari kiai kampung wali tersembunyi, nggak pernah viral di YouTube, medsos, nggak pernah dikenal namanya. Jujur, ayo belajar sholat di mana Anda? Di kampus, pondok besar itu? Tidak. Maka ini yang kami serukan, tolonglah sekarang peduli. Termasuk salah satu program Al-Bahjah juga ada Tobi Tosi. Berusaha kita bagaimana mencari dana, kemudian memperhatikan madrasah yang ada di kampung-kampung yang kurang baik toiletnya, kurang syar'i toiletnya. Mungkin ada, kalau ada madrasah diniyah yang kelihatan redup, kita ingin memulai membantu dari situ. Sebab toilet itu penting supaya kalau wudhu nggak buka aurat, kemudian anak-anak ngaji itu tenang. Sebab kalau toilet yang nggak baik, anak mau ngaji sore hari, waktunya cuma 1,5 jam, mau berangkat ngaji, pengen buang air kecil, pulang nggak balik lagi. Nah, kita ini diantaranya. Jadi tadi kalau disebut hanya Al-Bahjah, Anda jangan hanya fokus pada Al-Bahjah saja. Yang kami rindu adalah Anda setelah pulang dari tempat ini ahli sedekah, kata Ustaz Somad. Biarpun mohon maaf sangat fakir sekalipun, sebab ahli surga yang disebutkan dalam Al-Quran ada alladzina, mereka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga disiapkan untuk orang bertakwa. Takwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra, orang yang senang berderma, suka sedekah dalam keadaan dia kaya raya. Ternyata tidak hanya orang kaya saja, waswaddarra, sempit rizki, semampu. Sekarang kita ingin tahu, ada orang punya uang 100 miliar sama orang punya uang 10 juta.
Kemudian yang 1 miliar itu bersedekah, ya, yang 100 miliar sedekah 1 miliar. Sama yang punya uang 10 juta sedekah 2 juta. Banyakan mana? Satu miliar atau yang 2 juta? 2 juta, karena berapa persen? 20% daripada hartanya didermakan. Mestinya 20 miliar. Yang 100 miliar kalau pengen menyamai orang yang sedekah 2 juta, dia harus sedekah 20 miliar. Kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Yang nggak punya uang jangan merasa berkecil hati. Kalau memang aku udah bisa membantu yang tadi sebutkan Tuan Guru Abdul Somad tentang miliaran, saya bisa membantu di kampung saya Madrasah Diniyah. Ustadznya saya jamin berasnya saja deh. Ustadz di kampung Masya Allah ikhlas. Kadang nggak dikasih gaji, nggak dikasih uang. Kalau dikasih uang 100 ribu dicium bukan karena cinta dunia, ingin uang berkah. Kalau pagi kerja, siang ngajar, kadang-kadang kalau musim panen sedikit telat. Sedikit telat masuk ke kelas terus tergopoh-gopoh ngajar itu. Habis mandi buru-buru, sampai sabunnya bukan sabun cair seperti Anda yang banyak duit. Sabunnya sabun pelok zaman dulu, ada tersisa di telinganya putih gitu. Saking buru-burunya, Masya Allah. Anda bayangkan orang-orang ikhlas. Didikan Romo Yai tadi. Sebelum kita bicara tentang didikan para habaib dan yang lain sebagainya, maaf. Ini Masya Allah, ini orang-orang hebat. Lihat, ini tolong peduli ya. Majelis ini untuk itu, bukan untuk al-bahjah saja, tidak. Kami ingin biarpun Anda tidak kembali lagi misalnya, tapi Anda berkiprah di sana gara-gara pertemuan sesaat mendengar petua dari Tuan Guru Abdul Somad. Cukup, Masya Allah, Anda berbuat di kampung. Madrasah Diniyah kampung Anda yang gentengnya, madrasah di kampung itu, kalau gentengnya turun nggak bisa naik lagi. Kalau sudah toilet bagus awal-awal, rusak pintunya nggak bisa benahi lagi. Subhanallah. Sama-sama susah. Tapi tadi sarra wal dharra, sesempit apapun dirimu jangan menyerah. Saya harus berbuat baik. Ada seorang yang sangat fakir, tidak ada lagi orang lebih fakir dari dia, namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani fakir. Sehingga kalau makan dari mana? Dia tidak punya tabungan, tidak punya apa. Makan ke tempat pembuang roti, sisa roti-roti orang kaya itu dibuang. Dan beliau datang ke tempat tersebut, ada anjing kau sana. Aku mau ngambil makanan. Sana kau anjing. Anjing minggir, lalu dia mengambil sisa roti, dibagi 3. Yang paling jelek, sedang, yang bagus. Yang paling jelek dibungkus, dilemparkan, dikasih anjing. Yang sedang dimakan untuk diri beliau. Yang paling bagus dirapikan lagi, kemudian dia mencari keliling orang fakir yang bisa nerima sedekah ini, lalu mengadu kepada Allah, ya Allah, ini yang aku mampu, jangan hukum aku yang aku tidak mampu. Jangan menyerah dengan kefakiran. Saya nggak punya duit. Di madrasah kampungmu tidak harus pakai miliaran, ratusan juta, akan tapi cukup perhatian dengan mungkin puluhan ribu, mungkin ribuan, atau mungkin pondok di samping, Masya Allah, pondok Al-Bahjah, Masya Allah, Alhamdulillah, makanya itu anaknya. Ada di sebagian pesantren, Masya Allah, luar biasa, sampai masak-masak sendiri santrinya. Tolong Anda perhatian dengan itu. Anda panen terong, jangan sampai lupa terongnya, kasih ke mereka. Anda punya apa saja, pikirkan untuk mereka, untuk pesantren, untuk tempat mulia. Ini yang pertama ya. Jadi yang sudah punya ikatan dengan seorang guru, jangan putus dengan guru lalu sambung dengan kami. Tidak, Anda harus tetap kuat dengan guru Anda. Semakin kuat dengan guru, tapi dengan kami ayo kalau sambung. Kita ingin banyak saudara. Tadi silaturahmi, biar panjang umur, biar lapang rezeki, dan biar mendapatkan keindahan kelak di surga. Ini ya, tolong ya. Kemudian memang kami menyuruh, ayo Al-Bahjah, pembangunan. Alhamdulillah Al-Bahjah dari Jawa Timur, Jawa Barat lompat ke Sumatera. Kita ada pondok dengan beliau bertetangga. Santri kita sholatnya di masjid beliau, karena kita belum ada masjid. Ada di sana di Pekanbaru ada pondok Al-Bahjah dekat dengan beliau. Kita selalu lihat, Masya Allah, senang berkembang dan seterusnya, Masya Allah. Harus begitu. Pondok dengan pondok itu sebetulnya indah, saling mendukung, saling bukan pondok dengan pondok saling menjatuhkan, ustaz dengan ustaz menjatuh, tidak. Ini penjual nangka itu jejer, penjual nangka semuanya ramai, semuanya penjual jambu. Nah, ini sama jejer. Dan begitulah kebiasaan para guru-guru itu saling mendukung. Di sini belum dukung Al-Bahjah, subhanallah. Dan kami kalau ke sana, kita kalau sempat mampir di Nurul Zahra'nya, Al-Nurul Azharnya, kata beliau. Nah, kita senang, rindu. Beliau Masya Allah sekarang keluar ulama-ulama.
Romo Yai Maimun, Masya Allah, gurunya para guru. Kalau bicara tentang beliau adalah kita bisa menangkap sisi unik dari Romo Yai Maimun Zubair, ayahanda beliau. Bagaimana nanti mungkin kita singgung itu. Orang kayak beliau susah menjadi orang seperti beliau itu. Artinya memang langka, dan melahirkan orang seperti beliau, putra beliau Romo Yai Aceh. Dan baik, ini tolong ya, Anda dekat dengan guru-guru di kampung Anda. Kadang-kadang kita gampang terpesona dengan ustadz yang sering kelihatan di televisi ini. Nggak tahu, Anda pernah lihat satu pesona di televisi beliau? Nah, kita sering lihat televisi, kita ini jadi fitnah kayaknya rumahnya. Ada orang kalau sudah ketemu sama ustadz yang suka viral itu, Masya Allah, wah, sampai kiai kampungnya itu yang kerawat, mbahnya wafat dia ngurusi, bibiknya wafat dia ngurusi, itu sampai lupa, dilompati gara-gara ngelompat ustadz yang. Tapi Anda wajar menghormat seperti beliau, sah, karena memang orang baik, orang benar. Akan tapi yang kami rindu adalah Anda biarpun sekagum apapun dengan orang yang ada di luar sana, jangan lupa di kampungmu ada orang yang ngajarimu sholat, yang ngajarimu wudhu, yang ngajarimu kenal orang tua, kenal Rasulullah. Ini baik, ini adalah yang kami kutip dari matan dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Selesai kita ya masalah sedekah. Bismillah, silakan. Dan jangan udah esok hari, setan tuh pinter Bu, kalau sudah mau berbuat baik itu berbuat baik, punya mobil 5 mau diserahkan 1 ke Nurul Azhar, ke Promoy, ke pesantren, oke. Tapi kalau menunda ini Masya Allah, setan luar biasa. Jangankan kok jubah gede, 5.000 rupiah, ibu pengen sedekah infak, noleh kotak amalnya mana, sudah kelihatan kotak amal Anda tidak sedekah, masih disimpan di tas, tatanya apa? Cilok, kerupuk, nggak jadi beli, nggak jadi sedekah, berubah. 5.000 aja berubah, apalagi yang gede. Maka berbuat baik itu cepat, karena Allah, subhanallah, kaya di akhirat nanti. Ini adalah tentang yang beliau sampaikan, dan Masya Allah beliau juga semangat sekarang pesantren itu penting, harus pesantren. Dan nanti akan hadirkan, harus pesantren hari ini. Pesantren itu dirintis oleh para guru-guru mulia, Romo Yai, Romo Kiai dari zaman dulu, bagaimana merintis pesantren. Dan ini adalah misalnya benteng terakhir keselamatan akhlak bangsa ini adalah pesantren. Kemudian setelah itu kita pindah kepada yang disampaikan Romo Yai Aceh Maimun Zubair tentang, ada mungkin kami kutip berdua saja tentang kemuliaan, tradisi kemuliaan keluarga baginda Nabi, yaitu dijaga oleh Allah kehormatan, tentang nasab, tentang jauh daripada zina dan sebagainya. Secara umum tradisi Arab memang tradisi menjaga kemuliaan pada zaman dahulu, biarpun di zaman jahiliyahnya. Artinya hari ini kita telah rusak dengan mengikuti budaya-budaya di luar budaya Islam. Yang diajarkan Nabi menjaga kehormatan, sehingga ada pernikahan halal, keturunan yang terjaga dan sebagainya. Ada kerusakan saat ini yang namanya pergaulan yang tidak jelas, bebas, dan begitu mudahnya orang hari ini kepleset dalam kehinaan zina. Zina sebabnya adalah mata kita tidak kita jaga, tontonan tidak kita jaga, pergaulan tidak kita jaga, semakin keropos iman. Na'udzubillah, kadang di rumah ada perempuan yang sangat soleha tapi di luar dia berzina. Bahkan mungkin seorang wanita tampak soleha, di rumah dia punya suami tapi dia melakukan kehinaan. Dan zina adalah hina. Sebabnya adalah itu tadi, kita tidak menjaga mata. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, menjaga mata biarpun di alam maya. Jangan nonton asar liar, nonton asal liar menjadikan dia tidak puas dengan pasangannya, lalu dia melakukan kehinaan, zina. Nasab baginda Nabi dijaga sampai Nabi Adam alaihissalam, nasab mulia, tidak kenal sifah perzinaan. Dan kalangan Arab juga semuanya, waktu zaman itu zaman jahiliyahnya, biarpun hari berubah karena pergaulan dengan orang-orang yang tidak menjaga kehormatan, sehingga sampai pada zaman orang Arab itu jaga nasab, biarpun sebelum datangnya Islam sudah budaya menjaga keluarga. Sehingga dikisahkan ada Hindun sebelum masuk Islam, Hindun itu yang waktu perang Uhud yang punya suara lantang memotivasi orang untuk perang, yang menyeru nahnu banatu thariq, pokoknya teriak-teriak, pokoknya beri motivasi, beri support, perang, harus maju, jangan mundur, pokoknya ini adalah namanya Hindun. Dan dia begitu bencinya dengan baginda Nabi Muhammad, targetnya pokoknya bikin sakit Nabi. Kalau tidak Nabi langsung, ya siapa saja. Di situ ada Sayyidina Hamzah, dia buat sayembara, siapa yang bunuh Sayyidina Hamzah, kalau budak akan saya merdekakan.
pokoknya dapat hadiah besar. Ada seorang anak muda kulit hitam namanya Wahsy, dia yang maju, dia membawa tombaknya mengintai Sayyidina Hamzah, berhasil ditombak Sayyidina Hamzah, wafat. Kemudian Hindun dengan kebenciannya dengan baginda Nabi mendekati dan dibelah dada Sayyidina Hamzah, diambil hatinya dan digigit, menunjukkan kebencian, sampai digelari Hindun Akilatul Akwad, Hindun sang pemakan hati. Akan tapi setelah Allah memberikan hidayah, masuk Islam waktu Fathu Makkah, masuk Islam. Setelah masuk Islam kan Nabi ngajak berbaiat, ayo berbaiat hei wanita-wanita yang baru masuk Islam ini. Baiat apa ya? Berjanji. Baiat itu janji. Berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak minuman keras. Terus apa lagi? Berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak mencuri. Terus berjanjilah kalian semua untuk tidak berzina. Hindun diam. Ataznil khurratu ya Rasulullah, apakah kebayang berzina orang seperti saya, merdeka seperti saya ini? Lihat, jadi biarpun sebelum Islam kehormatan masih dijaga. Wanita mulia semacam itu menjaga kehormatannya. Memang waktu ada permusuhan dengan Nabi, tapi secara pribadi menjaga kehormatan. Maka perempuan diajari menutup aurat, semakin punya rasa malu tinggi semakin mulia wanita tersebut. Ataznil khurratu, dia bingung, kok bisa, kok orang yang seperti saya suruh berjanji untuk tidak berzina, apakah kebayang orang seperti saya ini berzina? Ayo jaga kemuliaan di rumah kita. Cuman ada beberapa sebab kadang kita mudah goyah dan sebagainya, kurang mensyukuri yang Allah berikan ya. Pada suami kurang syukur atau kurang indah dalam rumah tangga, kurang bisa membangun keindahan sehingga udah mudah terpesona gara-gara ketemu dengan perempuan ngomong manis saja terpesona. Seorang wanita gara-gara mungkin di rumah sering cekcok lalu bicara dengan laki-laki lembut langsung terpesona. Naudzubillah, hati-hati. Begitulah setan menggoda. Maka harus kita jaga masalah kehormatan. Naudzubillah. Anak-anak kita perlu kita jaga. Urusan-urusan yang ada urusan dengan syahwat liar, makanya di sisi lain harus kita permudah urusan pernikahan, buka pintu pernikahan semudah-mudahnya. Para duda segera menikah, para janda segera menikah, anak-anak gadis kita kalau sudah gede dan mereka punya hajat untuk menikah jangan ditunda-tunda, menikah. Jaga kehormatan hari ini, Masya Allah. Kehinaan zina begitu mudah dilakukan. Karena zaman kita ini beda dengan zaman dulu, makanya kita mempersulit pernikahan, membuka pintu halal di hari ini kerusakan. Zaman ini beda dengan zaman kita zaman dulu. Yang Tuan Guru Ustaz Somad juga tidak nemui juga kita. Karena saya lebih tua dari beliau, apapun betulnya. Nah, jadi saya lebih tahu hidup daripada beliau. Masa-masa zaman itu. Coba, apa sih yang mengganggu masyarakat kita saat itu? Televisi yang punya hanya Pak Lurah, televisi hanya TVRI. Masih ingat bapak-bapak? Yang televisinya pun warnanya hitam putih, kalau dikasih berwarna ya pelangi itu. Mana tuh, masih ingat? Kalau sudah akinya habis tinggal kecil di pojok di tengah itu televisinya. Masya Allah. Acaranya apa sih yang ada? Pagi-pagi paling Ria Jenaga, betul? Kemudian ya naik sedikit, nanti ada kalau malam kelompok capir ya, Pak Harto waktu itu ya, paling ramai heboh dunia dalam berita. Subhan, tua semua rupanya ini. Alhamdulillah, tua ini sudah. Yang sudah tahu itu pokoknya tua deh. Nah zaman itu, tapi hasilnya pun masih kayak kita, godaan nggak ada. Mana ada orang punya film-film? Film itu adanya ya layar tancap alias misbar, kalau geremis bubar. Mana ada, itu pun belum tentu diizinkan sama bapaknya. Film akhir pekan katanya itu kan yang punya televisi Pak Lurah so. Itu yang cerita nanya Pak Lurah kalau sekolah, kalau hari Senin pagi dikerumunin, semalam ceritanya apa? Wah gitu. Dengan keadaan begitu, tapi masih kayak kita hasilnya. Lalu bagaimana keadaan zaman ini? Di saku anak kita ada apa itu? Kalau pendidikan Anda tidak semakin serius, kemudian Anda permudah urusan halal, tolong serius. Hei para ibu, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, pandang dia sebagai wanita atau pria yang punya hajat pribadi. Dan sebaliknya, hei para anak, jangan pandang ayah atau ibumu selamanya sebagai ayah atau ibu saja, pandang beliau sebagai orang yang punya hajat pribadi. Seorang anak melihat bapaknya kok tidak punya istri, sementara bapaknya melarat fakir, seorang anak wajib membiayai bapaknya untuk menikah. Kenapa? Untuk menjaga kehormatannya. Sampai seperti itu.
Oh saya cemburu kan, kasihan ibu saya. Ibumu mulia di alam barzah, ibumu mulia di alam barzah, bakal senang punya anak istimewa menjaga ayahnya. Ini bukan urusan itu, urusan alam barzah itu mandangnya bukan urusan syahwat, yang lihat amal. Orang di alam barzah itu kata Imam Malik, ya namanya mutlaqah, rohnya mutlak, bisa melihat, nggak ada beda. Jepang, Amerika, Indonesia sama, alam barzah menyaksikan. Jadi ayah ibumu menyaksikan apa yang kita lakukan. Cuman waktu itu gara-gara pertanyaan gini, ada yang bertanya, Buya malu dong kali itu waktu saya hubungan dengan suami saya. Nah ini Anda melihat alam barzah dengan cara mata dunia, enggak pakai mata syahwat. Yang jelas waktu Anda senyum melayani suami, dilihat oleh ibu Anda sebagai amal kebaikan yang akan mengalir, bukan urusan syahwat, bukan. Akhirnya nanti wah saya dilihat ibu saya nggak bisa hubungan dong. Bukan itu, lihat ya bahwa itu pengabdianmu kepada suamimu, caramu menyenangkan istrimu akan dilihat oleh ayahmu sebagai amal kebaikan. Ini kemudian ini adalah tolong jaga kehormatan. Kita tidak akan panjang lebar, ini hanya sekedar pengenalan karena kita ingin sambung dengan syariat Nabi SAW. Kemudian yang lain banyak, kalau kita syarahi mungkin sampai berapa hari nggak akan selesai. Nah apalagi mensyarahi. Kita termasuk yang sampaikan beliau menyebut tentang ahli bait, kemudian apa tadi, dzurriyyah Rasul SAW. Inti yang beliau inginkan adalah faham bahwasanya hari ini kita dipecah belah, itu saja. Hari ini adalah topiknya adalah Sadah Alawiyin, besok lain, nanti ada orang rusak Gus, nanti ada rusak apa gitu, ada pokoknya jauh dari Islam. Nanti setelah ini diam, Alawiyin diam, nanti ada penghancuran kiai-kiai dengan apa? Menonjolkan gus-gus yang aneh-aneh. Memang kita sadari para habaib, ada sahabat kecil yang sampaikan kecil, kurang belajar dan sebagainya. Ya namanya manusia, ada salah dan sebagainya. Tapi ukuran kita kan bukan itu. Sama nanti kalau kita bicara tentang gus-gus, ya ukuran kita bukan gus-gus yang mohon maaf jarang ngaji dan sebagainya, badung, bandel, kemudian ini. Ya ukurannya Gus ngaji, itu ini kan dulu kan Gus beliau juga. Ya ukurannya ada yang jelas, jangan sampai kita itu mandang picik, cari kejelekannya untuk kita angkat. Oh itulah kalangan Sadah jelek, Gus-Gus jelek. Beliau adalah dengan kecerdasan beliau nganti bisa tibasi, jangan gampang teradu domba. Beliau luar biasa menyanjung guru-guru para Sadah Alawi, dan kebetulan kami berguru, tapi kita juga tahu bagaimana guru-guru kami dari para kiai, para ulama. Kita dari Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahrun, kemudian pergi Hadramaut dan seterusnya. Beliau punya guru Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Memang beliau bukan jalur daripada Ba'alawi Hadramaut, tapi Sadah juga kaum Sayyid. Nah sekarang ada orang memang untuk kerjaannya untuk mengadu domba, yang penting nanti bermusuhan deh. Dan bermusuhannya Anda bukan dengan habaib saja, akhirnya dengan ulama setempat. Hanya gara-gara ulama ini dekat sama Habib, dijauhi, akhirnya jauh dari ilmu, berantakan pada akhirnya ujung-ujungnya. Nanti dirusak tentang nama Gus misalnya, akhirnya orang benci pada Gus, akhirnya waktu Gus Najib, wah Gus juga ini, akhirnya gitu nanti. Intinya adalah ayo kita waspada segala upaya yang menjadikan kita benci kepada umat Nabi Muhammad, apalagi umat yang disifati dengan ilmu, kiai, umat yang disifati dengan nasab dzurriyyah Nabi. Tolong hati-hati, jangan mau dengar, jangan mau dengar, itu fitnah, Anda rugi. Coba mungkin yang pernah berurusan dengan ini, Anda akan rasakan kemarin mesra dengan ustadz ini jadi nggak mesra lagi. Sampai di sebuah masjid besar di deretan Jawa Barat ini, suatu ketika kami ngisi pengajian besar di situ, ada kiai satu atau dua tuh menitikkan air mata dan berkata, oh ya, dulu acara seperti ini ada mungkin 25 kiai datang ke tempat ini, dan di situ para habaib. Sekarang kiainya 5, yang lain tidak datang. Sedih. Hebat pemecah belah umat ini. Bertanggung jawab bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Para ulama-ulama, guru-guru kita, kiai-kiai, masya Allah dengan ketawaduannya. Para habaib, guru-guru. Kalau ada 1-2 yang tidak benar, bukan itu ukurannya. Tapi yang menjadi masalah kalau sudah orang dengki. Kalau saya dengki sama polisi, kalau ada polisi salah, itu saya tepuk tangan untuk nyalakan polisi. Nah ini kan busuk kotor. Mestinya kalau ada polisi salah, ya ditegur, diingatkan, biar benar wong polisi itu ngamankan negara. Kurang lebih begitu. Kalau ada Gus yang salah, yuk kita ingatkan. Bukan itu, bukan untuk mencaci para kiai-kiai. Ini
beliau memberi rambu-rambu ya, nanti giliran berbeda-beda loh. Ini giliran bertahun ini adalah urusan dengan Sa'adah Alawiyin, nanti ada giliran lain lagi. Jangan mau diadu domba. Orang hebat tidak bisa diadu domba. Dan alhamdulillah, masya Allah, kita punya guru-guru yang membimbing kita, ngajarkan bagaimana kita ngayomi umat, berjuang dan seterusnya. Dan ada pun beliau masya Allah berguru dari Buya Said Muhammad Al-Maliki, dan sebelumnya guru-guru mulia para kiai, termasuk ayahanda beliau. Ayahanda beliau itu adalah orang yang punya keunikan yang luar biasa. Anggap saja apa contoh dalam berpolitik, contoh unik, beliau itu adalah berpolitik tapi segani kawan sama lawan. Dengan berpolitiknya bagaimana yang beda pun tidak memusuhi beliau, itu susah. Sampai saya mikir gimana caranya. Beliau kan berpolitik tapi yang berbeda politik nggak ada duduk musuhan sama beliau tuh, ngomongin pun nggak bisa. Allah, ketulusan hati beliau karena beliau ingin berjuang kan. Beliau juru damai, dari modelnya saja bikin damai. Ada orang modelnya bikin orang permusuhan, apalagi omongannya. Allah, serem. Modelnya beliau sudah, kalau kita tambah Maimun, promo Maimun, selesai. Yang datang macam-macam, merah, putih, kuning, hijau ibaratnya, padahal beliau punya baju sendiri ibaratnya. Allah, kita perlu juru-juru damai. Makanya kunci pintu telinga Anda, segala sesuatu yang mengajari kita untuk merendahkan, tadi disinggung sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Umar, ini adalah kelompok yang nggak benar. Ada orang kalau mencaci Abu Hurairah, Abu Bakar, jangan didengar, karena Anda akan diadu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada kelompok yang disinggung sama beliau, kelompok yang mengajari kita benci kepada Abu Bakar, Umar, kelompok Syiah. Anda jangan dengar, itu menfitnah, Anda akan struki. Ada lagi membenci sahabat. Sekarang ada membenci ahli bait Rasulullah dengan bermacam-macam model. Ahli bait mungkin ada duga atau tuduhan pemalsuan nasab segala macam. Itu tujuannya adalah sama, pokoknya Anda benci deh. Kemudian ulama, nanti ulama pondok, beberapa waktu yang lalu pondok, wah kalau Anda pondok langsung pondok pesantren, seolah-olah pesantren membuat kerusakan. Kalau ada sesuatu yang putih, ada noda hitam sedikit, memang cepat tampak. Pondok itu ada ribuan pondok pesantren di Indonesia, itu ada 1-2 pondok yang nyeleneh, itu waduh cepat kelihatan. Memang di sana ada orang yang memang mencari-cari, oh seolah pondok begini. Tapi selain daripada yang putih, coba biasa saja. Bully ada di pondok, di luar pondok ada atau tidak? Ada. Naudzubillah, pencabulan di pondok ada oleh ustadz yang nggak pernah ngaji atau mengakhlak gak baik. Namanya manusia dia, tapi tetap salah. Tapi jangan dipukul rata. Tapi di luar ada enggak pencabulan? Ada. Coba kita yang adil kalau melihat itu, jangan dengan kebencian. Kalau kita memandang dengan kebencian, rusak dunia ini. Dan itu bukan hatinya Rasulullah. Hati Nabi adalah hati yang penuh kasih, Rauf, Rahim. Ayo, jangan Anda benar. Nanti pokoknya kalau ada isu, dulu ada ngajari kita benci kepada, sebetulnya tujuan iblis, syaitan itu menjauhkan Anda dari Islam, dari Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda dijauhkan dari Nabi Muhammad langsung nggak bisa. Akhirnya dijauhkan misalnya dari Arab, pokoknya beda Arab. Nanti ada kiai Arab, kiai Jawa. Nah, ini kan jadi repot. Nabi Muhammad diutus untuk semuanya, sehingga kalau sudah benci Arab nanti merembet. Akhirnya Arab, kan Nabi Muhammad Arabi. Sampai baju aja dipersalahkan. Ini kok kenapa orang Jawa kok pakai baju Arab misalnya? Iya suka-suka ibaratnya. Kalau tiba-tiba saya ngurus, saya bukan orang Jawa ini, pakai baju Jawa ini. Ini kurang lebih begitu, menutup aurat. Ini orang dengan budaya masing-masing. Justru orang hebat menghargai. Kalau tiba-tiba ada ini orang mana ini, orang Batang ini tiba-tiba pakai baju orang Maroko, ya ahlan wa sahlan. Baju pokoknya Maroko menutup aurat. Intinya kan seperti itu. Bukan jadi permasalahan. Jadi dijauhkan dari Arab. Sehingga yang perlu kita ambil adalah hanya Islam Jawa saja. Ya enggak. Islam Jepang, Islam Jawa, Islam Amerika sama. Islamnya Rasulullah SAW. Jadi kalau orang Jepang pakai baju blangkon, baju ini ya jangan disalahkan, orang pengen aja kok. Itu jadi tolong. Karena permasalahannya adalah kebencian yang ditanamkan, sehingga mulai ada Arab. Kemudian setelah itu ini nasab Nabi, dzurriyyah Nabi. Nanti setelah lagi kiai-kiai. Nanti ada gelombang, tolong ingat, Gus-gus hati-hati. Ini gelombang kalau sudah tenang urusan habaib ini, tenang, nanti ada gelombang untuk menghancurkan pondok melalui
Gus-gus diekspos, dicari cerita gus-gus yang nggak bener, yang baik-baik nggak pernah nak cari. Memang yang suka kotoran itu lalat atau tawon. Lalat yang suka mencari kejelekan memang orang jelek, orang baik susah mencari kejelekan, hanya mencari kejelekan. Tadi ada gus kemudian diekspos, ada deretan gus saja itu Jawa Barat, beginilah kehidupan pesantren, ini contohnya gus-gus. Nanti lihat gelombang ini, kalau sudah reda yang namanya habaib ini, nanti ada gus. Tujuannya apa? Agar jauh dari para kiai-kiai. Kalau sudah begitu hancurlah umat. Hobi kita diadu domba, kita sudah biasa diadu domba, urusan perkiaian diadu domba, urusan perhabaiban diadu domba, sampai urusan politik kan begitu. Politik kan sama, pemilihan presiden 01 berantem, sampai yang 0102 sudah akrab mungkin besanan, kita masih berantem di bawah. Pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan wali kota, bupati berantem, pemilihan kepala desa berantem, biasa berantem. Sampai karena biasa berantem, pemilihan ketua masjid, Masya Allah, innalillah, kita diadu domba. Beliau ngasih rambu-rambu cerdas, jangan mudah diadu domba. Itu adalah umat Nabi Muhammad, kita murid Nabi ingin sambung dengan Rasulullah. Pokoknya berita menjadikan Anda bermusuhan dengan saudara-saudara, saudara sekandung, saudara satu rumpun, satu kakek, dijaga, termasuk saudara sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini saja insya Allah bisa kami sampaikan. Kemudian terakhir adalah tentang pondok pesantren Al-Bahjah. Banyak pesantren dari Jawa Timur, Jawa Barat sampai melompat ke Sumatera, kemudian Sumatera saja berjejer mulai dari Pekanbaru sampai Batam sana, kemudian di Kalimantan. Nah, kami ingin rindu, pastikan Anda punya anak cucu kenal pesantren, rindu pesantren atau masuk pesantren. Yang pertama, sekarang ini problem anak-anak muda adalah problem, mohon maaf, medsos, telepon, internet dan lain sebagainya, dengan bermacam-macam sebab kerusakan anak-anak. Nah, ternyata problem anak muda itu, anak-anak muda hari ini akan terselesaikan 70%, bisa lebih dari itu kira-kira kalau sudah masuk pondok pesantren. Blang begitu, nggak kenal handphone, nggak kenal internet, pergaulan sangat terbatas. Jadi pondok satu, jika punya anak pikirlah untuk masuk pondok pesantren. Kemudian di Al-Bahjah ini ada 2 program pondok. Yang pertama ada pondok formal SD, SMP, SMA seperti biasa untuk dihantarkan anak-anak ke kampus untuk jadi dokter, insinyur dan lain sebagainya, sehingga anak kita sudah banyak di kampus-kampus, hampir kalau disebut kampus, insya Allah anak kita ada di situ, kurang lebih seperti itu. Di sisi lain kita membuat satu program pesantren salaf. Nah, tolong yang punya pesantren salaf tolong diuri-uri, dijaga, karena itu dia mencetak ustadz sesungguhnya. Jangan gara-gara santrinya kurang lalu dirubah, pesantren salafnya hilang. Ini kami tidak setuju. Kalau pengen buat pesantren formal, buat aja di tempat yang berbeda, tapi pesantren salaf diuri-uri, karena mulai kecil sudah belajar membaca kitab, menerangkan dan sebagainya, kuat ilmu agamanya, biarkan berkembang. Nah, kita membuat program tafaqquh fiddin, dan kita pakai percepatan sampai di ujungnya kita buatkan kampus syariah juga. Dan itulah program mencetak 1001 ulama, ya bukan 1001 sedikit, maksudnya hanya topik saja, untuk kita menggugah orang untuk rindu mendidik umat menjadi ulama. Ini adalah program, termasuk ini salah satu masa yang dilewati anak-anak di pondok sini. Ini kelas apa? I'dad. I'dad itu persiapan, kelas 0 sebelum masuk kelas tafaqquh 4 tahun. Nanti kelas tafaqquh kita program percepatan, dan kami rindu para ustadz-ustadz yang punya pondok salaf jangan diruntuhkan, jangan diganti, mending diperbenahi dulu, diringkas saja kurikulumnya supaya tetap kekuatan agamanya itu ada, jangan malah dirubah. Kita hanya nanti kelas pertama adalah mengenal nahwu shorob dengan serius, setelah tahun kedua mengenal bahasa Arab dengan kuat. Kalau taruh motivasi sederhana saja, itu ada orang pergi ke Pare 3 bulan bisa bahasa Arab, kenapa di pondok 1 tahun nggak bisa bahasa Arab, kan gitu. Apa sebabnya? Coba, berarti kita kurang serius dong menanganinya. Setelah itu ada tahqiqul mutun 2 tahun, bagaimana mereka mengenal matan-matan kecil, menghafal dan memahami, bisa membaca, menjelaskan. Baru setelah ini kita masukkan kelas kampus Taibah. Itulah akan mencetak ulama, dan pengajarannya semuanya berbahasa Arab untuk kelas syariahnya. Baik, jadi kami rindukan anak-anak ke pondok pesantren, baik yang masuk formal untuk jadi dokter, insinyur, yang jelas basicnya harus pondok. Tapi ingat, pondok kan bukan saja Al-Bahjah, tadi ada pondok Nurul Zahra, ada Nurul Azhar, pondok beliau Masya Allah di Sarang telah mengeluarkan ulama-ulama. Kami hanya bicara di sini pas kebetulan karena di sini
Kalau ternyata anak-anak Anda sudah nggak mau masuk pondok, susah, mohon Anda tidak usah sedih hati. Majelis ini bukan majelis sedih, majelis gembira, majelis riang. Yang anak-anaknya sudah nggak bisa masuk pondok, apalagi kalau diajak, apalagi di saat diajak bicara tentang pondok, pasti mukanya berubah. Sudah masuk kampus kuliah, masuk pondok, ya jangan dipaksa masuk pondok dong. Akan tapi ada cara. Yang kedua, jika anak-anak Anda jasadnya itu nggak bisa masuk pondok pesantren, masukkan hatinya ke pondok pesantren. Bagaimana masukkan hatinya ke pondok pesantren? Berapa kuliah di mana sekarang? Dia lagi kuliah di Jogja, lagi di Malang. Oke, biarkan dia kuliah. Tapi tolong sambungkan hatinya dengan pondok, dengan bermacam-macam cara. Di antaranya, mungkin kalau Anda ngirim anak Anda yang kuliah di Jogja atau di Malang sana, Anda kirim, mungkin Anda biasanya ngirim Rp1.000.000 untuk uang sakunya. Anda tambah 100.000. Dia akan bertanya, Umi untuk apa 100.000? Kau kirim ke pesantren itu sayang, ini rekeningnya. Setiap bulan Anda kirimi ada tambahannya 100.000. Anak itu diam-diam terasa hatinya. Setiap ingat, semakin kuat ingatannya. Dulu waktu lewat nggak pernah lihat nengok pondok ini. Gara-gara dia sudah pernah memberikan sesuatu, merasa memiliki. Oh ini, browsing internet mulai lihat dia. Sampai nanti selesai kuliah, kemudian mereka selesai kuliah lalu bekerja, Anda ingatkan, sayang masih ingat enggak? Umi dulu, Abi dulu kalau ngasih uang kepadamu gimana? 1 juta lebih. Lebihnya untuk pondok, sekarang potong gajimu untuk pesantren. Biarpun anak-anak Anda tidak bisa masuk ke pondok pesantren, ternyata bisa jadi dia yang ngurusi 3 miliar, 6 miliar, 9 miliar adalah anak Anda yang sukses. Amin. Dia tidak di pondok pesantren, tapi hatinya di pondok pesantren. Begitu. Dia tidak akan menjadi musuh, minimal tidak akan menjadi musuh, tapi mereka bisa berjuang. Dan memang lengkap. Kalau semuanya mondok ya repot nanti, nggak ada yang ngurusi negara, nggak ada yang bisnis nanti. Memang begitu cara, tapi hati harus di pondok. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, waduh, anak saya badungnya nggak kira-kira, bandelnya nggak kira-kira. Saya kasih duit, dia embat, nggak kira distorkan ke pondok pesantren. Bandung kelas tinggi, sholat susah, Masya Allah. Anda sudah masuk ke tempat mulia, Anda tidak boleh rendah. Anda masuk taman surga, Anda harus bahagia. Gimana caranya? Yang anaknya badung, tolong pikir. Ambil janji Allah melalui lisan Rasulullah. Allah fi yunal abdi makanal abdu fi yuni akhi. Kalau Anda nolong anaknya orang, Allah akan tolong anak Anda. Bergabunglah dengan madrasah di kampung-kampung atau pondok pesantren. Hidupkan pondok itu dengan rizki Anda. Niatkan semoga dengan ini anakku tertolong. Janji Allah. Karena Anda menolong anaknya orang, anak Anda pasti akan ditolong oleh Allah. Hanya waktunya saja. Mungkin tahun depan, mungkin pas mau menikah, atau seterusnya. Jadi Anda tidak boleh jauh, biarpun katanya anak badung, bahkan tidak perlu minder. Saya sudah banyak sedekah tapi anak saya bandel, saya malu. Tidak. Anda sudah benar, anaknya bandel, tapi ternyata Anda masih sambung dengan tempat mulia. Allah Maha tahu bahwasanya Anda rindu memuliakan anak. Nanti Allah akan tarik anak Anda kepada kemuliaan. Nggak ada yang sedih hari ini. Yang anaknya badung susah sholat, dikasih tahu, Masya Allah, badung dinasihati malah bantah. Maka Anda bergabunglah dengan tempat mulia semacam ini. Kami tidak katakan hanya ini saja, semacam ini. Kiai-kiai di kampung Anda, ustadz-ustadz, Anda harus. Bahkan kalau perlu, kalau Anda berani biayai anak Anda puluhan juta, Anda berani nolong anaknya orang juga sama puluhan juta. Bahkan lebih lagi, kalau Anda lebih, bisa lebih dahsyat anak Anda. Karena kan janji Allah, Anda berurusan dengan Zat yang Maha Kuasa, bukan berurusan dengan bos atau orang yang bisa ingkar janji. Kalau ada orang menjanjikan nanti saya tolong, bisa saja tidak tolong. Tapi kalau Allah Maha Kuasa, tidak pernah lemah. Kalau sudah berjanji akan nolong, asalkan Anda penuhi, maka akan ditolong. Tidak usah sedih yang anaknya badung, yang susah, yang sholatnya kemudian terjerat dalam pinjol segala macam. Ayo Anda serius dengan tempat mulia seperti ini, maka Allah akan tolong anak Anda. Yang ketiga, yang terakhir, yang tadi kok ngomong masalah anak, saya nggak punya anak nih, bagaimana nih? yang nggak punya anak nggak boleh sedih di tempat ini. Kalau bicara nggak punya anak, contohnya banyak. Siti Aisyah nggak punya anak, Imam Nawawi tidak punya anak. Akan tapi apakah mereka rendah? Tidak. Mereka tidak punya anak hanya di dunia rupanya. Di akhirat punya anak. Yang kaya raya, banyak duitnya, ataupun yang tidak. Kemudian tidak diberi oleh Allah anak. Jangan sampai di akhirat Anda tidak punya anak. Tuh anak asuh, calon 1001 ulama, urusi mereka. Biarpun di dunia mereka bukan anak nasab Anda di akhirat kaya dengan anak-anak. Anda bingung ini apa, pahala apa.
Rupanya dijawab, ini pahala kau telah membangun pondok di sana, madrasah di sana, dan inilah anak-anakmu. Allah. Itulah yang perlu kami sampaikan di kesempatan ini. Jadi tidak boleh ada yang ragu. Alhamdulillah pondok ini Masya Allah ada hamba Allah telah mewakafkan tanah ini dan juga membangun dengan teman-teman para pejuang di tempat ini. Tapi ingat, tadi kami sampaikan, bukan berarti Anda harus terus kumpul di sini lalu Anda tinggalkan kiai-kiai kampung Anda. Justru kami rindu dari pesantren inilah semua yang datang ke tempat ini pulang semakin semangat menghidupkan tempat belajar di tempat masing-masing. Itu kami rindukan. Masya Allah, ini saja. Insya Allah semoga setelah ini kita akan tutup dengan doa para masyayikh, para guru-guru mulia, dan semoga Allah menjaga guru-guru kita panjang umur, dijaga oleh Allah, diberi segala kemudahan insya Allah, dan murid-muridnya dijaga semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Baik, insya Allah tutup dengan maulid ya, maulid dan doa insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.